Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai perusahaan kami di bidang ikan bandeng asap gitu kalau. Sebelumnya perkenalkan kami di sini memiliki anggota sebanyak 6 orang. Yang pertama yaitu ada Rizka Amelia, Doni Baranata, Diva Septi Irawan, Gloria Agita, Joshua Manik, dan saya sendiri Lufiana Wulandari. Langsung saja, eh, bagian pertama yaitu gambaran umum perusahaan yang akan dijelaskan oleh Rizka Amelia. Silakan. Baiklah. Untuk gambaran umum perusahaan kami, ikan bandeng asap Kituggalo adalah usaha pengelolaan ikan bandeng asap yang menggabungkan metode pengasapan tradisional dengan standar higienitas modern, sehingga meningkatkan nilai jual, memperpanjang masa simpan, dan menghasilkan rasa khas yang gurih, menjadikannya kompetitif di pasaran. Untuk produk yang kami jual sendiri yaitu ikan bandeng asap dengan rasa lezat, aroma khas, dan dagingnya yang lembut, yang dinikmati untuk lauk, oleh-oleh, atau diolah menjadi berbagai menu. Target pasarnya mencakupi rumah tangga, pedagang makanan, resto, hotel, dan wisatawan. Kemudian untuk keuntungan perusahaan itu sendiri, usaha ini menempatkan keuntungan sebesar 30% yang dianggap ideal untuk menutupi biaya produksi dan memberi laba. Dihitung dari modal bahan baku, pengasapan, tenaga kerja, kemasan, dan operasional lainnya. Kembali ke moderator. Baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada eh, owner kita. Nah, tugas-tugasnya akan dijelaskan oleh masing-masing bidangnya. Silakan kepada Joshua Mani untuk Ya, menjelaskan bidangnya. saya di sini Joshua Mani, saya sebagai owner. Kerja saya ialah sebagai pemegang modal utama dan menanggung jawab akhir atas kelangsungan usaha. Mengambil keputusan strategi terkait pengembangan usaha, investasi, dan ekspansi. Menyetujui rencana anggaran dan strategi bisnis yang diajukan oleh manajer, serta mengevaluasi kinerja seluruh manajer dan memberikan arahan untuk perbaikan, serta menjaga hubungan dengan pihak eksternal seperti investor, lembaga keuangan, atau mitra strategis, dan memastikan visi dan misi perusahaan tercapai melalui kebijakan yang tepat. Selanjutnya itu dari bidang operasional, silakan untuk Diva. Baik, saya adalah Diva, manajer operasional. Di sini saya sebagai mengatur kegiatan operasional harian produksi ikan bandeng asap dan juga memastikan ketersediaan bahan baku dan peralatan produksi sesuai jadwal, serta mengawasi proses produksi dari persiapan, pengasapan hingga pengemasan agar berjalan lancar dan efisien. Dan juga mengelola jadwal kerja karyawan dan sistem shift, memonitor waktu produksi per jam dan mengevaluasi efisiensi proses serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya tenaga kerja, alat, dan bahan untuk mengurangi pemborosan. Dan selanjutnya yaitu dari manajemen produksi kepada Doni, dipersilakan. Baiklah, saya Doni Baranata sebagai manajemen produksi di perusahaan ikan bandeng ini. Untuk tupoksi saya, yang ditaranya yaitu yang pertama memantau langsung proses pengasapan ikan termasuk pengaturan suhu dan durasi pengasapan. Dan juga menjaga kualitas hasil produksi agar sesuai standar yang ditetapkan oleh perusahaan kami dan melakukan perawatan berkala terhadap peralatan pengasapan seperti dandang, rak, pengasapan, dan alat vakum, dan lain-lainnya. Dan juga saya mengevaluasi efisiensi penggunaan bahan baku dan bahan pendukung seperti kayu bakar, bumbu, dan lain-lain. Dan juga saya melaporkan hasil produksi dan kendala teknis kepada manajer operasional dan pemilik perusahaan. Serta yang terakhir, saya sangat bertanggung jawab atas keselamatan kerja di area produksi. Baik, yang selanjutnya itu dari manajer pemasaran kepada Gloria, dipersilakan. Baik, di sini saya Gloria Agita sebagai manajer pemasaran di perusahaan kami. Tugas saya yaitu menyusun strategi pemasaran produk ikan bandeng asap ke berbagai segmen, seperti rumah tangga, restoran, hotel, dan wisatawan. Lalu, mengembangkan materi promosi seperti digital, brosur, dan demo produk. Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dan dengan pembeli, grosir, mitra usaha, dan outlet modern. Merancang program penjualan seperti paket bundling, diskon grosir, dan kemasan eksklusif. Melakukan riset pasar untuk mengetahui tren permintaan dan preferensi konsumen. Dan yang terakhir, melaporkan perkembangan penjualan dan umpan balik pasar kepada manajemen. Baik, selanjutnya yaitu kepada manajer keuangan, kepada Rizka, dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai manajer keuangan pada perusahaan kami. Adapun tugas saya yaitu mengelola seluruh pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha, menyusun
laporan keuangan bulanan, termasuk laporan produksi dengan metode yang telah ditetapkan, mengontrol biaya operasional, dan memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran, membantu dalam perencanaan harga jual berdasarkan analisis biaya dan margin yang diharapkan, serta mengelola pembayaran gaji karyawan dan transaksi dengan pemasok. Kembali ke moderator. Baik, yang terakhir yaitu saya sendiri sebagai manajer distribusi. Nah, tugas saya di sini adalah bagaimana perusahaan bisa mendistribusikan produknya secara baik dan tepat dan tidak meninggalkan produk yang tersisa. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya yaitu dari perhitungan HPP yang akan dijelaskan oleh Doni. Silakan kepada Doni dipersilakan. Baiklah, untuk perusahaan kami sendiri, yang pertama, kami menyiapkan bahan baku untuk produk. Untuk bahan baku kami sendiri, yang pastinya adalah ikan bandeng segar, di mana kami menyiapkan sekitar 20 kg. Untuk harga satuannya itu 35.000, dengan total biaya 700.000. Dan juga kami menyiapkan bahan baku seperti bumbu dan garam, yang di mana totalnya ada sekitar 140.000. Jadi, total keseluruhan dari biaya bahan baku kami adalah 840.000 rupiah. Untuk selanjutnya, yaitu ada biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja di sini, kami langsung mengkerucutkan ke seluruh karyawan, di mana seluruh karyawan kami totalkan menjadi 3 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik dapat kita lihat sendiri, di mana di biaya overhead ini, yang pertama ada biaya overhead pabrik variabel, yaitu ada biaya listrik, biaya kayu bakar atau arang, biaya plastik vakum, dan biaya tali rafia. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik yang tetap, ada dandang, ember, rak pengasapan, alat penjepit, alat vakum, dan pisau. Sehingga total dari biaya overhead pabrik adalah 1.480.000. Selanjutnya adalah HPP dengan full costing, di mana harga pokok produksi yang kami totalin yaitu biaya bahan baku sebesar 840.000 rupiah, biaya tenaga kerja 3 juta, biaya overhead pabrik variabel 825.000 rupiah, biaya overhead pabrik yaitu 655.000 rupiah, sehingga HPP didapatkan yaitu sebanyak 5.320.000 rupiah. Dan perhitungan HPP dengan metode variable costing yaitu untuk bahan baku 840.000 rupiah, biaya tenaga kerja 3 juta, biaya overhead pabrik variabel 825.000. Dan OPP-nya dapat untuk variable costing yaitu 4.665.000 rupiah. Dan untuk perhitungan harga jual metode full costing dapat kita lihat sendiri, di mana HPP ditambah HPP dikali laba yang diharapkan, di mana didapatkan bawahnya sebanyak 6.916, sehingga harga per unit yang akan kami jual yaitu harga jual dibagi jumlah produksi, sehingga mendapatkan satu unit sebanyak 43.225 rupiah. Untuk perhitungan harga jual menggunakan variable costing sendiri yaitu HPP ditambah HPP dikali laba yang diharapkan, di mana harga per unit yang kami dapatkan dari metode variable costing adalah 37.903 rupiah. Nah, untuk metode yang kami pilih sendiri, yang kami pilih adalah variable costing. Yang alasannya diantaranya yaitu seperti 1. Karakteristik produk yang mudah rusak atau perisabel, siklus produksi yang cepat dan berulang 1 hari per batch, dan pengambilan keputusan harga yang fleksibel, evaluasi kinerja manajer produksi yang lebih adil, perencanaan ekspansi yang lebih akurat, analisis profitabilitas multi produk yang lebih mudah, menghindari risiko overhead produk, dan mendukung target KPI pengurangan operasional. Jadi, dikarenakan banyaknya alasan tersebut, maka variabel yang kami pilih adalah variable costing. Maka kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi kami ini adalah usaha ikan bandeng asap Kitogalo yang menerapkan metode variable costing dalam perhitungan biaya produksinya dengan pertimbangan karakteristik produk yang mudah rusak dan siklus produksi yang singkat seperti 6 sampai dengan 11 jam per bat, sehingga memungkinkan penetapan harga yang fleksibel, evaluasi kinerja yang akurat, serta menghindari risiko overproduksi dan distorsi laba. Struktur organisasi yang terdiri dari manajer kualitas, operasional, produksi, pemasaran, keuangan, dan pemilik perusahaan mendukung operasional yang terarah. Sementara perhitungan harga pokok produksinya sebesar Rp4.665.000 dan harga jual per unitnya Rp37.903 dengan target keuntungan seperti yang telah dijelaskan tadi yaitu 30%. Ini mencerminkan strategi bisnis yang realistis dan terukur untuk mengembangkan serta efisiensi biaya kita ke depannya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.